Makanya saya gini, Tuhan sudah ya, saya sudah 87 tahun minta terus. Sekarang saya nggak minta deh. Nah, kalau manusia itu mempunyai sifat yang disebut dengan weruh sadurunge winarah. Jadi mengerti, sebelum kejadian apa dia mengerti. Ini jarang sekali yang mempunyai ilmu seperti itu. Ajaib aja gitu ya, dikasih penyakit iya. Ada cancer, ada darah tinggi, ada jantung, ada asam urat, ada apa. Tapi umurnya panjang. Karena apa? Karena saya mensyukuri semua itu. Nah, kelahirannya beliau ini memang sudah digariskan dari sananya dan doa orang tua itu pasti ada. Kalau nggak salah jatuhnya ke Senen Kliwon. Kalau Senen Kliwon itu hitungan orang Jawa jatuhnya di tulang wangi. Tulang tahu kan tulang wangi itu harum. Ya udah itu aja itu tadi. Pasrah. Pokoknya tuntunlah hamba di jalan yang seperti kau kehendaki agar saya tidak salah jalan. Supaya saya bisa jalan di jalan Allah. Sepekan pasca wafatnya Titik Puspa, duka masih sangat terasa. Tidak hanya bagi keluarga, tapi juga para penggemarnya. Inilah kepulangan menghadap Tuhan yang ditangisi nyaris seisi negeri. Eyang Titi bukan hanya penyanyi senior berumur panjang hingga menjelang 10 windu, tapi sekaligus teladan dalam olah spiritual. Hidupnya yang tak pendek dialasi keberserahan diri kepada Tuhan, sehingga semua drama kehidupannya dijalani dengan kepasrahan total. Sakit-sakitan sejak kecil sampai 3 kali ganti nama. Titik Puspa sudah melewati banyak hal. Dialah legenda dan maestro musik yang melewati 8 presiden dengan nama tetap seharum Puspa. Tapi benarkah Titik Puspa sudah tahu akan berpulang? Apa saja tanda-tanda kepergiannya yang bisa dibaca orang-orang terdekat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebentar lagi minal aidin wal faizin. Orang tua banyak salahnya, mohon dimaafin biar nanti terus langsung ke surga. Para penikmat ganjil misteri, ucapan selamat lebaran yang disampaikan Titik Puspa sejatinya adalah sinyal perpisahan yang sangat maknawi. Sebab 18 hari kemudian penyanyi legendaris ini wafat setelah 15 hari dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah. Diucapkan dengan gaya riang gembira yang khas Eyang Titik Puspa, kalimat itu sekaligus sasmita kepasrahan total seorang ahli tirakat. Perempuan berusia 87 tahun ini sudah merasa waktunya segera tiba. Waktu untuk pulang ke harimaan Tuhan, sehingga selain kepasrahan, ia menyambutnya dengan kegembiraan. Di akhir kalimat, Titik Puspa juga tertawa karena sudah minta maaf kepada siapa saja sebagai salah satu syarat masuk surga. Beliau paling senang menggunakan bahasanya beliau sendiri. Aku ngerti, aku sekarang pasrah kan gitu. Aku nanti mau dipundhut ya monggo, karena sudah merasa. Makanya saya gini,
Tuhan, sudah ya, saya sudah 87 tahun minta terus. Sekarang saya nggak minta deh. Jadi saya sekarang gini aja, saya pasrah lahir dan batinku. Tuhan tuntun saya dalam hidup saya, tuntun di jalan yang seperti Kau kehendaki, supaya aku bisa berjalan di jalan yang seperti Tuhan kehendaki. Aku rasa pasrah. Kepasrahan total yang diperlihatkan Titik Puspa barangkali bukan datang tanpa proses. Ia telah melewati banyak drama kehidupan hingga usianya mencapai 87 tahun. Tapi hingga 2 pekan sebelum wafat, energinya untuk berbuat sesuatu masih menyala. Meski sudah berserah, Titik Puspa seperti tak hendak terlihat lemah sehingga menolak lelah sampai tubuh kalah. Sebagai sosok yang hidup dalam rupa-rupa cerita, Titik Puspa juga bergelut dengan banyak lelaku spiritual. Itu pula yang membuatnya memiliki kepekaan batin, seorang yang ngerti sakdurunge winaran, termasuk dalam soal membaca tanda-tanda kepulangannya yang sudah semakin dekat. Sudah waktunya, karena beliau ini termasuk kalau nggak salah, kalau orang Jawa gitu kan, weruh sakdurunge winarah. Artinya itu beliau ini mengerti sebelum kejadian-kejadian. Jadi dia dari 3 tahun yang lalu dia udah ngomong, Mbak, pokoknya nanti kalau aku udah gak berguna, aku sih minta sama Allah, Gusti Allah, tolong kulo dipundhut. Jawa tahu artinya. Gusti Allah, Tuhan, mohon saya diambil aja, karena saya udah gak manfaat. Menjelma jadi seseorang yang ngerti sadurunge winaran adalah proses yang tak pendek, dengan lelaku yang juga tak lunak. Tapi Titik Puspa mampu mencapai level hidup seperti itu, sehingga mampu membaca apa-apa yang belum terlaksana. Nah, kalau manusia itu mempunyai sifat yang disebut dengan weruh sakdurunge winarah. Jadi mengerti, sebelum kejadian apa dia mengerti. Ini jarang sekali yang mempunyai ilmu seperti itu. Nah, untuk menjangkau ilmu seperti itu ya memang ada cara-caranya. Ya, caranya diantaranya keikhlasan hidup. Ya, nrimo ing pandum apa adanya. Sedangkan kalau Bunda melihat Titik Puspa ini sangat sederhana sekali, walaupun kaya raya, mana kesombongan gak ada. Ya kan? Bahkan beliau ini mempunyai kasihnya sangat luar biasa kepada orang. Itulah sebagai simpanan hidupnya beliau. Makanya sebelum meninggal beliau kan enak-enak saja sudah pasrah saya. Karena apa? Berderma dia nggak henti-hentinya. Karena berderma itu ada doa. Sebagai orang yang ngerti sadurunge winaran, Titik Puspa sejatinya sudah banyak memberikan sasmita kepulangannya menghadap Tuhan. Itu diakui putri sulungnya di hari-hari terakhir sebelum ibundanya jatuh sakit. Apalagi tiba-tiba Eyang Titi berpesan untuk dimakamkan di dekat kedua orang tuanya di Temanggung. Pesan yang kemudian diralatnya itu, menurut Bunda Retno, adalah pertanda paling nyata bahwa Eyang Titi sudah dijemput orang tuanya. Kalau Bunda melihat itu, dia mengerti. Ya sudah, saya menerima Gusti, kan gitu. Itu mengerti dia. Sebelumnya pasti diimpiin. Pasti yang jemput itu adalah orang tuanya. Sebetulnya waktu tanggal 24 kan meninggalnya meninggalnya tanggal 10. Tanggal 24 itu dia tiba-tiba ngomong, Mbak, aku ntar kalau meninggal dimakamkannya di dekat bapak ibu aku ya yang di Temanggung. Terus aku kan terdiam karena kita nggak ada omongan apa-apa, tau-tau dia ngomong begitu.
Aku bilang, terus dia bilang gini, ya tapi kamu kejauhan ya nanti ya ke Temanggung. Bukan aku aja yang kejauhan, fansnya mama kejauhan, aku bilang gitu. Mama kan bukan cuma milik keluarga, tapi mama kan milik orang Indonesia. Jadi kalau nyelip di Temanggung kan mama nyusahin dong, aku bilang. Tapi dia, oh iya deh gitu. Lantas, adakah makna tanggal wafatnya Titik Puspa pada 10 April 2025 yang jatuh di hari Kamis Pahing? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki kepekaan batin, lengkap dengan kemampuan mengetahui apa yang belum terjadi, membuat Titik Puspa mengirim banyak sinyal sebelum kepergiannya. Itu disampaikan paranormal Bunda Retno yang paham tentang sasmita orang yang mau meninggal. Dan salah satu sasmita itu adalah mimpi meniti langit hingga ke titik tak terjangkau. Setelah itu, tiba-tiba bangun dalam situasi terjatuh dari peraduan. Ya mimpi melihat langit Sab 1, Sab 2, Sab 3, Sab 3, 4, 5 gitu kan. Nah akhirnya turun nggak taunya jatuh. Itu sudah tanda-tanda. Titik Puspa mengatakan aku di sini melihat dia perjalanannya. Karena bersih sekali, orang ini bersih sekali. Jadi mau tidur, udah tidur gitu jatuh. Tapi ngimpi. Jadi ngimpi aja. Nggak ngerti itu aku jatuh kenapa ya. Tapi ya gitu. Karena sudah tua, soal tulang, pasrah aja. Kemampuan Titik Puspa mengirimkan pesan-pesan terakhir yang kadang tidak dipahami orang lain memang bukan datang tiba-tiba. Kelebihan itu diperoleh lewat laku panjang selama hidup. Juga dibekal oleh weton bagus kelahirannya, Senin Kliwon. Dalam pandangan Bunda Retno, Senin Kliwon adalah weton wingit karena memiliki sifat tulung wangi. Tulang harum yang merupakan salah satu ciri orang-orang yang kuat tiraka. Nah, kelahirannya beliau ini memang sudah digariskan dari sananya dan doa orang tua itu pasti ada. Kalau nggak salah jatuhnya ke Senen Kliwon. Kalau Senen Kliwon itu hitungan orang Jawa jatuhnya di tulang wangi. Tulang tahu kan tulang wangi itu harum. Senen Kliwon itu sangat bagus sekali. Hitungannya Neptunnya tuh 12 Senen Kliwon. Yang kedua spiritnya kuat. Lantas bagaimana dengan tanggal dan hari meninggalnya pada Kamis Pahing 10 April 2025? Adakah makna di balik tanggal dan hari itu? Kalau kematiannya Bunda melihat tuh Kamis Pahing. Kamis itu 8, Pahing 9, hitungan 17. Kalau orang Jawa itu jatuhnya itu adalah tiba gunung. Tiba gunung atau segoro, artinya yang ditinggalkan beliau meninggalkan anaknya, meninggal cucunya tidak akan jadi melarat. Rezeki akan terus menerus walaupun tidak berupa uang. Artinya yang ditinggalkan itu tidak usah takut untuk kekurangan apapun itu. Karena orang Jawa hitungannya pasti selalu ada. Wafatnya Eyang Titik Puspa memang membawa kesedihan yang belum tuntas dihapus. Apalagi sosoknya yang penuh teladan hidup termasuk dalam soal laku batin. Kelahiran Titik Puspa pun ditengarai pada weton baik Senin Kliwon. Tapi benarkah artis senior kelahiran 1 November 1937 itu memang sosok yang kuat tiraka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berumur panjang dengan banyak melewati fase-fase hidup yang tidak mudah,
Titik Puspa mengalami banyak era. Mulai di era perang kemerdekaan hingga Indonesia memiliki 8 presiden. Seperti umumnya orang-orang tua zaman dulu, Eyang Titi di Tenggarai juga kuat tirakat. Hidupnya dijalani dengan laku pasrah dan ikhlas, menjalani setiap episode hidup. Bagi paranormal Bunda Retno, sosok Eyang Titi Puspa adalah pelaku spiritual yang sesungguhnya. Beliau ini adalah, kalau Bunda melihat mulai dari awalnya itu memang betul-betul pelaku spiritual, walaupun beliau ini menekuni dan memang seorang budayawati, lelaku spiritual, dan beliau ini percaya dengan adanya leluhur. Nah, kalau pelaku spiritual itu sangat kental sekali dengan budaya, sangat kental sekali dengan leluhur, tidak akan meninggalkan leluhur. Dia itu ingat akan aku ini sopo, aku ini lahir dari siapa. Nah, bapak ibunya, di atas bapak ibunya ada eyang-eyangnya kan, itu selalu dia angkat. Kalau saya memang sudah tidak diperlukan di dunia, Gusti, sudah diambil saja, itu sama nangis. Ambil aja, ambil. Mau taruh di mana terserah Tuhan yang punya tempat. Taruh di mana, pokoknya ambil aja. Tapi kalau saya masih harus di dunia, kasih saya isyarat. Tapi sama nangis bungok-bungok itu. Serupa dengan pendapat Bunda Retno, pandangan Bunda Rita juga melihat bahwa Titik Puspa bukan orang sembarangan. Memiliki bekal spiritual yang kuat, bahkan dimiliki sejak kecil, ketika sering sakit-sakitan. Kalau dibilang karena dia tuh sering tirakat, sering puasa. Nah, jadi kenapa dia fisiknya selalu kuat, selalu ini? Karena dia merasa, aku ini punya Allah, jadinya sesakit apapun aku akan segera sembuh. Kalau kata dia tuh seperti itu. Nah, karena memang dia itu sosok figur yang paling sabar, paling happy dalam kehidupannya. Walaupun dulunya juga ya selayaknya manusia susah dalam kehidupan sebelum menjadi tenar, menjadi ini. Ajaib aja gitu ya, dikasih penyakit, iya. Ada cancer, ada darah tinggi, ada jantung, ada asam urat, ada apa. Tapi umurnya panjang. Karena apa? Karena saya mensyukuri semua itu. Rasa syukur paling luhur pada akhirnya menjadi lelaku batin Eyang Titi sehingga sampai ke derajat kepasrahan tertinggi. Dari sana, kepekaan batinnya terasa, makanya dengan mudah bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, termasuk tanda-tanda kepergiannya ke sisi ilahi. Maka 18 hari sebelum wafat, dalam momentum santunan anak yatim, Titik Puspa juga memberi banyak sisik melik tentang akhir kehidupannya. Hari itu, selain ikut santunan yatim piatu, Eyang Titi bertemu para sahabat, memohon maaf, sekaligus berpamitan sebelum pergi jauh ke alam keabadian. Sebuah kematian yang indah. Pati Kang Patitis. Ya udah itu aja, itu tadi. Pasrah. Pokoknya tuntunlah hamba di jalan yang seperti kau kehendaki, agar saya tidak salah jalan. Supaya saya bisa jalan di jalan Allah. Alhamdulillah, matur kesuwun Gusti. Terima kasih. Junjungan hamba kanjeng Nabi Muhammad, seluruh nabi dan alam semesta, dan aku bangga sama Indonesia yang benar-benar mempunyai hati dan jiwanya bersih putih, ya. Istilahnya legowo, penuh dengan keikhlasan segala-galanya. Pergi dengan indah setelah santunan dan memohon maaf. 1 pekan sudah, Titik Puspa meninggalkan semua yang mencintainya. Sedih masih sangat dalam karena kehilangan sosok yang bukan hanya legendaris, tapi juga memberi energi positif yang tak pernah pasif.
Kepergian Eyang Titi ke sisi ilahi juga sudah meninggalkan banyak kesan selain pesan-pesan kebaikan. Semoga Eyang Titik Puspa husnul khotimah. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.